Halo sobatku sekalian, selamat datang kembali di Sang Hamba, channel YouTube official. Kami berkomitmen untuk senantiasa berbagi dan memberikan manfaat untuk sobatku sekalian. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar semakin tumbuh, maju dan berkembang, serta kami pun semangat untuk senantiasa memberikan konten-konten bermanfaat. Kami senantiasa mendoakan agar sobatku sekalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, serta dilancarkan segala hal apapun yang sedang teman-teman kerjakan. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas terkait perkebunan kelapa sawit, yaitu kunci sukses berkebun kelapa sawit. Jadi banyak sekali pertanyaan di antara sobatku sekalian yang mana pada saat saya berkunjung, apa sih tips-tips agar kegiatan perkebunan kelapa sawit bisa berjalan dan sukses tentunya hingga mendapatkan profit. Namun sobatku perlu diketahui bahwa saat ini komoditi kelapa sawit memang tersangkut dengan masalah politik, kemudian masalah isu-isu global dan segala macamnya. Sehingga terkadang kita masih bergantung pada penetapan harga yang ditetapkan oleh regulasi tertentu atau dengan kondisi pasar yang ada. Maka dari itu sobatku sekalian, memang kita harus pasang mental yang kuat. Beginilah konsekuensinya jika kita memutuskan untuk menjadi seorang petani kelapa sawit. Jadi yang perlu teman-teman pertimbangkan dan persiapkan selain modal adalah mental sobatku sekalian. Namun sobatku jangan berkecil hati, karena ketika kita lihat harga TBS selama 1 tahun, jika dirata-ratakan itu masih di atas HPP. Namun ketika selama 1 kurun waktu itu berada di bawah HPP, ini yang seharusnya kita pikirkan. Jadi kalau kita hitung nih sobatku sekalian, di tahun 2021 dan 2022, harga rata-rata TBS itu walaupun dia ditimpa oleh harga yang murah, namun jika kita rata-ratakan harganya masih 2.600 sampai dengan 2.800 per kilogramnya. Memang ini tidak diimbangi dengan kenaikan harga pupuk sobatku sekalian. Maka dari itu ya kita kembali lagi, kita harus benar-benar kuat menjadi petani yang tangguh untuk senantiasa komitmen dalam merawat tanamannya. Baik sobatku, kita langsung saja masuki pembahasan. Jadi beberapa kunci yang menjadi kesuksesan buat para petani kelapa sawit adalah perihal stok buah. Ya, stok buah, karena memang inilah yang akan kita jual nantinya ke apakah itu ke agen atau kita langsung ke pabrik kelapa sawit. Maka dari itu untuk menjamin jumlah buah dalam kondisi yang banyak, tentu harus dilakukan beberapa hal terkait dari menjaga performa tanaman. Salah satu di antaranya adalah kita memilih jenis bibit yang unggul. Jangan mariles sobatku sekalian, yaitu bibit yang itu sebenarnya hanya tidak dihasilkan dari proses budidaya yang baik. Bisa saja nanti pada saat dia sudah berbuah ternyata dura, atau sebaliknya malah dia tidak berbuah sama sekali. Jadi teman-teman harus cari betul produsen bibit yang benar-benar punya sertifikat dan kredibilitas yang baik tentunya. Itu kalau memang sobat mencari bibit. Tetapi kalau sobat mencari benih, lebih mudah saya rasa, karena kita bisa langsung datang ke produsen benih tersebut atau produsen kecamba tersebut seperti PPKS, kemudian apalagi ya Sriwijaya, Lonsum, kemudian apalagi Sokvin dan segala macamnya ya, Asian Agrit dan segala macamnya yang tidak bisa saya sebutkan. Maka dari itu sebelum sobat memutuskan untuk menanam atau untuk memulai bisnis perkebunan kelapa sawit, maka sobat harus bisa cari bibit yang tersertifikasi atau sederhananya bibit unggul. Oke ya sobat, itu untuk bibit. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar buah tetap banyak, yaitu masalah jarak tanam. Seringkali jarak tanam ini menjadi hal yang sepele bagi petani. Dia menganggap dengan kita membuat ukuran jarak tanam yang pendek sehingga mendapatkan kerapatan tanaman per hektarnya itu bisa banyak, itu bisa menghasilkan buah yang banyak pula. Itu salah sobatku sekalian. Ketika tanaman terlalu rapat, maka ia akan berebut untuk mendapatkan cahaya matahari sehingga berujung pada etiolasi. Oleh sebab itu, perhatikan jarak tanam, lakukan setting jarak tanam sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh produsen kecamba tersebut. Ikuti saja, kalau memang 9x9 ikuti saja, tidak ada masalah itu, karena untuk buahnya tentu sudah berdasarkan penelitian sehingga para produsen bisa memutuskan jarak tanamnya 9x9 tersebut. Oke, selanjutnya adalah perawatan sobatku sekalian. Perawatan ini sangat penting. Ada kalanya kita itu semangat untuk menanam tetapi malas untuk merawat. Kegiatan perawatan diantaranya mengendalikan gulma, kemudian merawat tanaman itu sendiri, merawat fasilitas dan segala macamnya yang bertujuan untuk memudahkan kita pada saat proses nanti pemanenan.
panenan. Kegiatan perawatan juga bisa digunakan untuk menjaga tanaman agar tetap lestari sehingga tanaman pun bisa maksimal dalam menghasilkan buah. Kemudian hal yang berikutnya adalah masalah pemupukan sobatku. Pemupukan adalah kegiatan kunci ketika kita berniat untuk menjadi petani sobatku. Karena tanaman itu tumbuh, berkembang, kemudian menghasilkan produk berupa buah, dia menyerap unsur hara yang cukup banyak. Semakin tinggi produksinya, maka kebutuhan pupuk juga akan semakin tinggi. Maka sobatku sekalian, ada katanya orang tidak mupuk kemudian sawitnya bisa tetap berbuah. Mungkin itu dulu tanaman generasi pertama karena cadangan makanan masih banyak di tanah. Namun berbeda kondisinya sobatku sekalian pada saat ini, di mana tanah yang sudah kita pakai selama bertahun-tahun, berpuluhan tahun bahkan, tentu mengalami kejenuhan karena sudah banyak residu ataupun zat-zat kimia lain yang mengendap di tanah tersebut. Maka tetap kita harus melakukan pemupukan. Kemudian apalagi sobatku sekalian, kita akan membahas untuk memetik hasil dari buah tersebut, yaitu proses panen. Proses panen adalah kegiatan yang kita lakukan untuk memungut, mengambil, dan mengumpulkan buah yang telah kita panen ke lokasi yang tepat untuk kemudian diangkut ke pabrik kelapa sawit. Pada saat proses panen, tentu teman-teman harus bisa memastikan kecukupan dari tenaga panen, kemudian kecukupan armada, kemudian akses panennya. Jangan sampai nanti buahnya sudah banyak tetapi akses panennya tidak bisa dijangkau oleh tenaga panen. Atau sebaliknya, tenaga panennya kurang untuk bisa memanen buah yang telah matang di pohon. Kita ketahui sobatku sekalian, ketika buah itu sudah terlewat matang dan akhirnya busuk, maka akan membrondol dan itu akan menjadi gulma. Di samping itu, ketika buah yang matang tidak dipanen akan meningkatkan kelembaban sehingga mengundang jamur dan tentunya nanti akan mengundang tirataba ya sobatku sekalian. Maka sebab itu pastikan buah yang kita panen itu tidak mentah dan sudah pas kematangannya. Jangan sampai kelewatan atau sebaliknya buah mentah yang kita panen. Dampak dari memanen buah mentah sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, silahkan dicari saja sobatku sekalian. Nah, itulah untuk terkait dari proses panen yang perlu diperhatikan. Sebelum panen, teman-teman harus hitung AKP, angka kerapatan panen. Kira-kira berapa nih? Berapa pohon yang bisa kita panen dalam satu baris? Tentu ini berhubungan erat dengan produksinya nanti ya. Berapa taksasi atau berapa realisasi produksi yang bisa teman-teman peroleh pada saat kegiatan panen. Dari perhitungan AKP ini, kita juga bisa mendapatkan data berapa jumlah tenaga panen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu hari kegiatan panen. Kemudian, AKP juga bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan berapa jumlah armada yang akan kita pakai untuk mengantarkan buah ke pabrik. Kalau memang teman-teman langsung nih ngantarnya ke pabrik. Oke, itu untuk proses panen. Jadi pastikan cukup tenaga panen, kemudian tingkat kematangan buahnya sesuai, kemudian jalur akses panennya juga bisa dijangkau oleh si pemanen. Karena ini salah satu losis juga sobatku. Ketika buahnya matang tetapi tidak dipanen itu menjadi losis. Maka ini akan sayang ya. Sayang dong kita buang-buang duit ya yang sudah kita investasi untuk pembelian pupuk. Oke, kemudian kita lanjutkan. Apa saja lagi kunci sukses di bidang perkebunan kelapa sawit, yaitu TPH sobatku sekalian. Jadi di TPH ini buah yang telah kita panen dari masing-masing tanaman tentu ditumpuk. Kemudian TPH ini nanti akan didatangi oleh kendaraan, kemudian diangkut ke mobil atau kendaraan. Jadi TPH ini sederhananya sobatku adalah tempat transit. Transit apa? Transit buah dari tanaman, dari masing-masing baris-baris tanaman, kemudian dikumpulkan di TPH, kemudian kendaraan menjemput TPH tersebut. Hal yang perlu diperhatikan untuk kondisi TPH yaitu sobatku sekalian, pastikan TPH ini mudah dijangkau oleh si pemanen. Kemudian yang kedua, pastikan juga TPH ini juga bisa dijangkau oleh armada yang akan membawa TBS kita. Apakah ke agen, apakah langsung ke pabrik. TPH juga dipastikan sobatku sekalian adalah bersih, jadi jangan sampai nanti pada saat kita meletakkan buah di sana, kemudian brondolannya jatuh, justru menyulitkan kita untuk mengutip brondolannya. Maka dari itu, pastikan TPH-nya itu bersih dengan ukuran yang sesuai. Dan pastikan posisi-posisi TPH harus dibuat untuk mempermudah si tenaga panen sobatku sekalian. Oke, kita lanjut lagi sobatku, apalagi yang menentukan kunci sukses di bidang perkebunan kelapa sawit, yaitu armada. Armada di sini adalah kendaraan untuk mengangkut buah dari TPH ke pabrik atau dari TPH ke agen. Kendaraan juga atau armada juga bisa dikategorikan sebagai alat lansir dari dalam blok ke TPH, apakah itu kendaraan seperti sepeda motor atau mungkin angkong. Itu kendaraan untuk pengangkutan buah. Maka dari itu pastikan
kecukupan dari armada ini, apakah itu angkong, mobil, sepeda motor, dan sebagainya, cukup untuk mengakomodir kegiatan panen. Jangan sampai kegiatan panennya lancar, TPH-nya sudah bagus, ternyata armadanya tidak ada ya. Nah, maka dari itu harus pastikan armadanya cukup. Kemudian apalagi yang menjadi kunci sukses di bidang perkebunan kelapa sawit, yaitu jalannya sobatku sekalian, sarana dan prasarana. Karena ketika jalan sulit untuk diakses, maka ini akan menyulitkan kegiatan panen, pemupukan, perawatan, dan segala macamnya. Maka dari itu, kegiatan perawatan jalan juga harus teman-teman perhatikan. Kemudian yang terakhir sobatku sekalian, apa yang menjadi kunci sukses untuk berbisnis di bidang perkebunan kelapa sawit, yaitu jarak dari kebun sobatku sekalian ke pabrik. Ada apa dengan jarak? Ini berhubungan erat dengan harga sobatku sekalian. Ketika sobatku punya kebun dekat PKS, tentu teman-teman punya harga yang tinggi. Karena di situ PKS tentunya dia ingin suplai bahan baku. Maka dari itu dia berani membeli dengan harga yang mungkin lebih mahal lah daripada PKS yang lainnya. Jadi kita bisa memilih, apalagi kalau di kebun kita itu dikelilingi oleh 3 PKS. Wah, itu luar biasa sobatku. Kita jadi rajanya ya, mau pilih A, B, C, yang mana yang harganya tinggi, ke sana kita antar. Maka dari itu sobatku, ketika mencari kebun, apakah itu take over atau mencari lahan kosong, carilah yang dekat dengan PKS. Ya minimal radius jarak 5 km lah ya, itu luar biasa tuh kalau dapat dengan segitu. Ya kalau mungkin radius 10-20 kilo masih wajar lah ya. Karena mencari lahan di dekat PKS itu sekarang cukup sulit ya, kalaupun ada harganya sudah pasti mahal. Nah itu saja sobatku sekalian terkait dari kunci sukses atau menjadi petani yang sukses di bidang perkebunan kelapa sawit yang bisa kami berikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobatku sekalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini sobatku sekalian, karena kami akan senantiasa memberikan konten-konten bermanfaat untuk sobatku sekalian. Sampai ketemu pada video berikutnya. Sukses selalu, salam sehat selalu. Terima kasih telah menonton.